Tapi kata Rasulullah, mereka akan ada satu generasi yang lebih bagus dari kalian, yang bersama kami, bersama saya, kamu membela kami, membela agama. Sudah kau persembahkan segala hartanya, sudah kau persembahkan nyawanya, sudah kau persembahkan keluarganya untuk agama Islam. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja dibacakan oleh khatib adalah ayat 208 surat Al-Baqarah, yang mana Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuk kamu dalam agama Islam secara kafah. Arti kafah keseluruhannya, totalitasnya, lengkapnya, universalnya. Kira-kira segala aspek kehidupan kita itu Islam, tidak ada yang tersisa. Terserah kita baru sebahagian mampu, baru sebahagian kita memahaminya, baru sebahagian kita keluarkan produk-produk regulasinya. Tetapi makna kafah adalah lengkap. Dan kata-kata kafah ini dalam Undang-Undang Syariat Islam Aceh tertulis bahawa sah kita bicara kafah. Pertama ayat Quran 208 ini Al-Baqarah, dan yang kedua dalam Undang-Undang Syariat Islam Aceh itu tertera. Lanjutan ayat ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Khutuwat itu khatun, garis. Khat itu garis, khat tulistiwa misalnya. Itu kita negara berada di garis khat tulistiwa, itu garis jalannya matahari. Jadi khat itu garis, boleh diartikan langkah. Lebih bagusnya kita artikan program-program, konsep-konsep, ideologi-ideologi. Khutuwati syaitan, ideologi setan. Apakah dia sosialis, apakah dia imperialis, borjuis, kapitalis, itu setan. Setan punya barang, produk-produk setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu berada di sana. Walaupun kita adalah pernah dijajah oleh mereka, jangan kamu rela lagi, karena itu sesat. Begitu. Innahu lakum aduwwum mubin, mereka itu semuanya, setan itu musuh kamu, jelas enggak? Kira-kira begitu Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 208. Kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan itu surat Al-Maidah
44, 45 dan 47 dikunci atau ditutup ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak menghukum dengan apa diturunkan oleh Allah, fa ulaika humul kafirun. Al-Maidah 44. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Tuhan, fa ulaika humul kafirun. Ayat berikutnya 45, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dengan Islam kafah tadi, fa ulaika humudz zalimun, orang zalim. Ayat 47 ditutup juga, ayat yang panjang itu ditutup lagi dengan wa man lam yahkum, sama lafaznya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz fasiqun. Ketiga golongan ini adalah neraka tempatnya. Kaum muslimin yang berbahagia kembali kepada Islam kafah tadi. Sempurnanya pertama aspek akidah. Seperti kita lakukan hari ini, akidah kita sudah benar. Kalau tidak benar, pasti kita memperbaikinya. Jangan di jalan yang salah. Kemudian bahagian kedua adalah berkaitan dengan syariah. Syariah bagi dua. Pertama, hablum minallah, ibadah. Salat, zakat, haji, puasa, 4 jenis itu kita sudah melakukannya. Walaupun seperti zakat, kita pertama mengelak-elak, belum sampai nisab, tidak termasuk barang yang diwajibkan zakat. Kira-kira persoalan zakat ini, kalau kita yang menjalankannya adalah mungkin sekitar 10, 20, 30% umat Islam menjalankan zakat dengan alasan-alasan tertentu free dari zakat. Padahal itu bahagian dari aspek ibadah tadi. Sampai mati tidak pernah memberi zakat, paling-paling zakat fitrah. Padahal kalau ada Abu Bakar hidup bersama kita, setengah jamaah masjid ini dipotong leher. Karena walaupun ibadat lain sempurna, tidak sempurna zakat, dipotong leher. Disebutlah riddah, disebut perang murtad dianggap. Sama dengan dihukum Musalamah Al-Kadzab dan lain-lain. Beribu-ribu dicincang leher mereka karena masalah zakat dielak-elak, tidak mau dengan ini, tidak mau dengan itu. Kemudian haji juga. Tapi kita tidak mempersoalkan ini. Anggaplah kita sempurna dalam hal ibadah, hablum minallah. Jelasnya kita hari ini di masjid berada mengikuti petunjuk Allah. Kemudian persoalan syariah yang kedua adalah muamalah. Muamalah selain ibadah mahdah, semua tidak ada yang tidak tercover. Semuanya itu ibadah. Tajak bakmon, ibadah. Taih, ibadah. Makan, ibadah. Tidur, ibadah. Apalagi untuk mencari nafkah dan lain-lain sebagainya, ibadah. Itu ghairu mahdah namanya. Termasuklah berhukum tadi, berpolitik, bernegara, berpendidikan, berekonomi. Kebetulan dalam 20 tahun terakhir sudah ada disebut muamalah. Itulah bank muamalat, bank syariah. Tapi hari ini, per hari ini di sekitar kita riba. Kita bergelimang dalam riba. Pemerintah kita pinjam wang kepada seluruh dunia itu pakai riba. Yang terakhir ini dipinjam di China, bunganya luar biasa. Hutang negeri ini kira-kira per hari ini bunganya saja, bunga yang riba itu saja, batangnya riba, bunga lebih riba juga, buahnya juga lebih riba lagi. Itu adalah ukurannya per hari 1 triliun bunganya saja ditanggung oleh bangsa ini. Kira-kira utang kita nanti baru habis bayar 3 generasi berikutnya, 65 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan. Kita sebenarnya kalau mati itu, kata Rasulullah, tidak mau disalat
kalau masih ada hutang. Pernah mayat jenazah dibawa jauh sekali ke hadapan Nabi. Bagaimana kamu ini? Ada hutang tak jenazah yang kamu gendong ini? Tidak ada yang jawab. Tidak ada yang jawab saja Nabi suruh bawa pulang. Tidak disuruh taruh pun. Kita mati besok masih ada hutang 12 juta, 15 juta per pribadi rakyat Indonesia. Anak bayi baru lahir sudah ada hutang, yang mati besok pagi hutang juga dia. Bagaimana patutnya bangsa ini, bangsa Indonesia, karena bangga dengan hutangnya tidak perlu disalat satu pun lagi. Kalau ada Nabi, hai bangsa Indonesia, mati kamu bahana payah salat. Kalau ada Nabi, dilarang kita ini untuk salat karena kita menanggung hutang per pribadi kita itu. Hana urusan siapa yang pinjam. Begitu kira-kira. Kemudian itu hutangnya, hutang berbunga-bunga. Di samping rakyat kita hari ini cok di Pulau Bayu 12. Ini sekitar kampung kita ini, ada kampung sudah ditulis di depan pintu gerbang kampus, jangan masuk orang rentenir di sekitar kita ini. Mungkin jamaah masjid kita ada rentenir. Bangga cok di Pulau pulang 12. Yang ambil juga kena, yang memberikan lebih dahsyat lagi. Sekecil-kecil riba itu sama dengan berzina dengan orang tua. Yang laki lagi berzina dengan ibu kandungnya, yang perempuan sama dengan berzina dengan ayah kandungnya. Hana paklung. Ada juga hadis lain, saya belum menemukan sahihannya, apakah layak diangkat, tapi orang sudah mengangkat. Sama riba itu sekecil-kecilnya sama berzina 36 kali. Nalam puduh. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian kembali lagi bahawa dengan apa yang ada hari ini, carut marut negeri ini, cukup toleran umat Islam, tidak mewajibkan harus jalankan hukum. Walaupun kita dituduh zalim oleh Allah, dituduh zalim oleh semuanya malaikat, dituduh fasik oleh Allah, dituduh kafir oleh Allah. Ayat unuh nah hogesnya. Catat rumah kalau tanya umat dengku lainnya kaya terban. Al-Maidah 44, 45, 47. Ingat becurnya nyan kau dia ingat. Pakon guna ini dia fai Quran nyan nemu ayat hai dah fai. Angka on hatnya kan. Tu bempung tua mandum. Kaum muslimin yang berbahagia, cukup toleran kita. Dituduh oleh Allah kita kafir, zalim dan sebagainya, masih senyum. Okeylah dengan Allah nanti hukumannya, tapi hari ini begitu toleran kita, tidak menjalankan yang kafah tadi itu semuanya dengan bagus. Masih dituduh intoleran, masih dituduh kita radikal. Kalau boleh dituduh kami radikal, sudah membantai semua yang bukan agama Islam di negeri ini, itu baru boleh kalian tuduh kami radikal. Apa mau itu? Negara kita sudah dihukum oleh 59 negara. Dianggap pemerintah kita blok kilo. Bukan 1 kilo. Ini buktinya hari ini. 50 negara tidak boleh masuk bangsa kita ke sana. Dianggap bangsa kita bangsa tidak jelas. Itu mereka melihat bagaimana bebas masuk. Tukar taki orang, jalan masuk bolak-balik orang yang tidak jelas ke negeri ini. Negeri pabriknya corona, datang ke sini bebas. Ke Aceh masuk lagi itu. Hanapah periksa. Diam kita semua. Jadi akhirnya kita lihat di tiap hari koran, di TV, di running tag, di Facebook, di mana bertambah terus. Pemimpin kita masih senyum-senyum. Patutnya menteri berkaitan dengan kesihatan itu mundur. Tapi dia diam, senyum. Mungkin dia hahaha masih. Pejabat-pejabat negaranya tidak mampu mengelola negara dengan bagus, menuduh umat Islam. Kerana
radikal. Ada waktu untuk bicara radikalnya umat Islam. Tidak boleh hafal Quran. Yang hafal Quran disyurgakan. Tidak boleh fasih berbahasa Arab, padahal Quran bahasa Arab. Sama dengan banggaan belajar bahasa Arab lagi. Jauhkan diri dengan Quran. Masya Allah, ada waktu mereka menyerang Islam pada saat mereka gagal mengelola negeri ini. Ekonomi sudah resesi, sudah bangkrut. Dalam bidang hukum mereka itu ketawa-ketiwi sendiri. Koruptor di mana-mana. Koruptor dipelihara, dikasih jabatan lagi, dibela lagi. Ini tidak malu mereka. Patutnya mereka malu di depan mata mereka. Semua ada kekuatan di tangan mereka untuk mencegah korupsi, mencegah jangan dirugikan lagi BUMN jangan dirampok lagi. Kau tempatkan lagi perampok-perampok di sana, silahkan. Kau hancurkan negeri ini dalam berbagai aspeknya, silahkan. Kau bangga dengan undang-undang ideologi kapitalis sosialis, silahkan, tapi jangan tuduh Islam macam-macam. Kau mau ganti sekarang Pancasila itu. Sudah umat Islam mengatakan, MUI mengatakan itu tidak boleh, itu makar. Memformat RUHIP saja itu makar. Sekarang kau perjuangkan lagi, kau pertahankan lagi itu. Maknanya apa? Kau lawan umat Islam, kau lawan MUI, kau berpihak pada yang tidak jelas. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, mereka itu yang memusuhi Islam dengan narasi-narasi mereka. Yang dalam Al-Quran disebut liyutfi'u nurallah. Mereka akan memedamkan ajaran Islam. Mereka tahu hari ini Islam lagi bangkit. Umat Islam cukup sabar. Tapi mereka tidak berhenti mencari persoalan dengan umat Islam. Sebenarnya mereka harus buka mata lebar-lebar. Umat Islam minimalnya 80% di negeri ini. Kencing umat Islam saja mati mereka. Belum lagi kentutnya. Kok berani-beranian mereka? Siapanya mereka ini? Yang lucunya sebahagian umat Islam memihak kepada mereka. Umat Islam yang memihak mereka itu disebutlah dalam Al-Quran mereka munafik. Para munafik yang tidak itu disebutlah kafir. Sehingga Allah mengatakan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kufar. Kau lawan si kafir itu yang menyerang Islam. Wal munafikin, dan orang munafik walaupun lahir dari rahim orang Islam, walaupun di KTP-nya Islam, walaupun fasih sekali dia baca-baca ayat hadis dan sebagainya. Itu yang memihak ke sana menuduh umat Islam, itulah mereka. Contoh-contoh barangnya. Wa ghalub alaihim, kamu lawan sampai kalah mereka. Wa ma'hubu wa munnaru, mereka itu tempatnya adalah dalam jahannam. Wa bi'sal masir, At-Taubah 73. Allah sudah mengatakan demikian. Dan apa yang mereka sampaikan, tuduh-tuduh itu semuanya karena tidak seperti itu. Kenapa? Karena ajaran Islam tadi yang bagus, yang rahmatan lil alamin, yang kafah, ajarannya pertama akidah, yang kedua syariah tadi, yang ketiga akhlakul karimah. 3 aspek Islam sempurnalah dia. Oleh karena itu sesuai dengan namanya, Islam itu damai, Islam itu sejahtera, Islam itu adalah kebajikan-kebajikan yang berjuta-juta. Kok beraniannya kau sebagai orang Islam menuduh ini umat Islam, menuduh bahwa Islam itu radikal. Gagal paham tentang Islam, belajar lagi Islam dari alif ba, dari nol. Kasihan kalian itu masuk kepada golongan munafik yang disuruh perang oleh Nabi Muhammad SAW, dan termasuk penyebar fitnah. Karena ajaran Islam tidak ada seperti itu, kami tidak bisa terima itu. Tapi kok ada juga ajaran Islam melawan karena dizalimi. Yang seperti itu fitnah saja itu disuruh lawan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam dari berperang itu sendiri. Dan Allah mengatakan waqatiluhum, yang memfitnah itu waqatiluhum hatta la takunal fitnatu,
Waqatiluhum, lawan mereka, bunuh bila perlu mereka, hatta la takuna, sehingga tidak ada lagi, kana ada lagi bata Aceh, kana yakunu, la takunu, sehingga tidak ada lagi fitnah, hilang fitnah, berhenti mereka itu, yutfi'u nur Allah, membenci agama Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyelesaikan, mensempurnakan agamanya. Kalau kita tidak mau melawan, tidak mau diam-diam saja, biar mereka melakukan apa saja, Allah akan mencari orang lain, mencari tempat lain untuk menyelamatkan Islamnya sendiri. Mereka menutup Islam dengan biafwahihim, dengan narasi-narasi mereka, dengan mulut-mulut mereka menuduh Islam, itulah dia. Ini masuk kategori fitnah. Dan ayat berikutnya tadi mengatakan bunuh mereka, lawan mereka, sehingga fitnah tidak ada. Wa yakunu dinu lillah, wa yakunu, sehingga agama Islam itu hatta yakuna dinul lillah, aman sesuai dengan kehendak pada Allah. Fa intahau, apa mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, tidak boleh lawan lagi. Ini kita diam. Kalau mereka berhenti, kita berhenti. Kalau mereka masih main-main, itulah mereka mencari, mereka menuai badai, mereka menabur angin, tuai badai maknanya. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah dalam ayat Al-An'am ayat 6 mengatakan fa'ahlaknahum, apabila umat Islam juga begitu, bangsa ini juga begitu, kami akan binasakan mereka bidzunubihim, dengan kesalahan-kesalahan mereka itu. Wa ansya'na min ba'dihim, akan kami bangkitkan min ba'dihim, setelah mereka itu, qarnan akharin. Mereka itu kalau kita biarkan, kita masuk golongan itu, Allah akan menggantikan kita dengan qarnan akharin, generasi baru. Hari ini sudah nampak generasi baru, pencinta Quran, penghafid Quran. Mereka bangga di sekolah-sekolah agama, mereka mempelajari agama. Ini sudah ada ciri-cirinya dan dibaca oleh musuh-musuh Islam. Ini berbahaya. Maka dituduh yang fasih bahasa Arab, itu kan modal mempelajari Al-Quran. Yang fasih bahasa Arab berbahaya bagi negara, dianggap berbahaya mengelola masjid, berbahaya hafal Quran. Inilah mereka, tidak apa-apa. Allah mengatakan, kamu itu tidak mau, kamu kelompok yang tidak dipercaya, kamu munafik, kamu membiarkan mereka seperti itu, kata Allah. Allah akan menggantikan qarnan akharin, akan diganti dengan kelompok yang lain yang lebih bagus nanti. Jadi Allah sudah mengatakan seperti itu. Kalau kita ini memang tidak diharapkan oleh Allah lagi, tidak bisa diharapkan. Bagaimana tidak bisa berharapkan, kata Nabi Muhammad SAW, man lam yahtam bi umuril mu'minin, bi umuril muslimin, man lam yahtam, siapa di antara kita ini, man itu siapa, lam tidak, yahtam tidak memperhatikan umuril mu'minin, persoalan umat Islam seperti kondisi sekarang, yang ikap le kameng, ikap le kebu, ikap le rimung, ikap le yate, gubiri yate kap, umat Islam makan satu, lain diam, makan satu, lain bergabung kepada musuhnya. Ini adalah man lam yahtam bi umuril muslimin, tidak peduli dengan kondisi umat Islam, fahuwa laisa minni, kata Rasulullah. Walaupun awajih bak mutajid, walaupun dah talak je hitam lagi kameng kram hitam bak boleh, masjid muna caplak meja terung terban raya tadi. Ke haji berapa kali dia istighfar pasih sekali. Kalau dia tidak peduli dengan urusan umat Islam, disebutlah dia huwa laisa minni. Nabi mengatakan afdalul jihad, afdal fadilah, afdal itu lebih bagus. Afdalul jihad kalimatun adli, adalah ucapan yang benar, indal sultani, kepada pemerintah, au jairil wa amir jair, indal sultani jair. Saya ulang, afdalul jihadi, jihad yang paling bagus adalah kalimatul adli, ucapan yang benar atau qaulul haq, inda sultanil jair, terhadap
pemimpin yang zalim atau amirul jair. Oleh kerana itu kaum muslimin, kalau kita hari ini belum yakin kita lah orang yang terbaik bagi Allah, generasi yang terbaik bagi Allah, pemimpin kita itu kata Allah adalah wa kadzalika nuwalli. Yang seperti ini memang kami sengaja menciptakan para pemimpin ba'dad zalimina ba'da. Sebagian yang zalim itu memimpin orang zalim. Jangan-jangan pemimpin yang zalim rakyatnya dicap sebagai zalim. Bima kanu yaksibun, itu sama-sama kamu sudah berusaha untuk mempertahankan golongan-golongan seperti itu. Membiarkannya, tidak pernah kamu kritik, tidak pernah kamu beri peringatan kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik, kita akan dikutuk bersama-sama oleh Allah SWT dan ganti dengan generasi baru. Mudah-mudahan Allah mau memilih kita sebagai generasi yang paling bagus itu. Yang dijanjikan oleh Rasulullah akan ada generasi yang bela Islam seperti genggam bara api. Dia lebih bagus dari Khalid bin Walid yang beribu kali berperang. Tubuhnya habis tercabik-cabik dengan mata pedang. Sahabat-sahabat Nabi ada yang putus tangan, putus leher, putus semuanya. Tapi kata Rasulullah, mereka akan ada satu generasi yang lebih bagus dari kalian, yang bersama kami, bersama saya. Kamu membela kami, membela agama. Sudah kau persembahkan segala hartanya, sudah kau persembahkan nyawanya, sudah kau persembahkan keluarganya untuk agama Islam, untuk tegaknya la ilaha illallah di muka bumi. Masih ada nanti satu ketika, pada saat orang tidak berani, dia masih berani. Pada saat orang sudah ketakutan, dia tidak takut. Akan dibangkitkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada kita di situ. Jangan tunggu besok generasi lain lagi. InsyaAllah Allah meridai kita. Walaupun dapat terjadilah anjing bergonggong, kafilah berlalu terus, tapi Allah sudah mencatat kita. Minimal sudah mendengarkannya, sudah menyampaikannya. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Lebih kurang kami mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.